Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tobi Wahyudi akan menjelaskan slide kedua dan ketiga tentang kuesioner dan survei. Ialah alat pengumpulan data kuantitatif yang berbentuk angka. Definisi kuesioner ialah daftar pertanyaan yang tertulis, dijawab oleh responden, dan disusun secara sistematis dan terstruktur. Jadi orang yang mengisi lembar pertanyaan, lalu jawabannya dikumpulkan untuk menjadi data. Yang kedua, fungsi survei. Survei digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak orang, mengukur opini, sikap, perilaku, atau karakteristik populasi. Seperti contoh, survei kepuasan pelanggan. Nah, survei kepuasan pelanggan itu terjadi ketika kita selesai berbelanja, kayak belanja di TikTok Shop ataupun Shopee Shop. Itulah. Online shop lah intinya. Nanti kita disuruh kasih penilaian kayak bintang gitu berapa. Yang kedua, seperti contoh survei minat siswa pada mata pelajaran. Nah, jadi siswa itu ditanya, dia ini lebih senang ke pelajaran apa gitu contohnya. Data biasanya diolah menjadi angka, persentase atau grafik. Nah, jadi data yang sudah dapat itu diolah menjadi angka, persentase, ataupun grafik. Nah, selanjutnya tentang aplikasi nyata. Jadi contoh penggunaan aplikasi nyata seperti survei kepuasan pelanggan pada ribuan orang. Nah, jadi survei kepuasan pelanggan pada ribuan orang tuh kayak banyak orang lah. Jadi semua orang nih contohnya kayak produk pakaian. Pakaian ini kepuasan pelanggan tuh dari 5,0 tuh 1,0 sampai 5,0 itu berapa persentasinya. Yang kedua, hasilnya dipakai untuk memperbaiki layanan atau produk. Jadi hasil daripada penilaian daripada konsumen itu digunakan atau ditujukan untuk memperbaiki layanan ataupun produk. Intinya, survei cocok untuk jumlah responden besar. Contoh itu seperti pakaian. Jadi responden besar maksudnya penilaian banyak orang. Selanjutnya ialah wawancara. Teknik pengumpulan data kualitatif, maksudnya berbentuk cerita ataupun penjelasan. Nah, jadi wawancara ini digunakan untuk menggali pengalaman, pendapat, perasaan, ataupun alasan. Dan wawancara terbagi menjadi tiga. Pertama, wawancara terstruktur. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Dan yang ketiga, wawancara yang tidak terstruktur. Nah, jadi untuk ciri-ciri yang pertama, wawancara terstruktur ialah pertanyaan sama untuk semua responden. Pertanyaan itu sama untuk semua orang yang kita wawancarai. Ada daftar pertanyaan baku. Jadi pertanyaan itu baku. Ada daftar pertanyaan baku. Dan yang ketiga, jawaban mudah dibandingkan. Cocok. Jadi wawancara terstruktur itu cocok untuk penelitian yang butuh ketertiban dan konsistensi. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Jadi ciri-cirinya yang pertama ada pertanyaan utama, yang kedua peneliti boleh menambah pertanyaan lanjutan, dan yang ketiga lebih fleksibel, tidak kaku ataupun baku. Cocok untuk mengeksplorasi topik lebih mendalam. Dan yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Ciri-cirinya adalah sangat bebas seperti ngobrol pada umumnya. Menggali cerita mendalam. Narasi dari responden lebih kaya. Jadi cerita daripada orang yang kita wawancari itu lebih banyak. Contohnya, wawancara dengan pelaku UMKM tentang perjalanan usahanya. Jadi ringkasnya atau kesimpulan dari yang saya jelaskan, metode kuesioner dan survei itu cocok untuk banyak responden, banyak narasumber. Bentuk data yaitu berbentuk angka. Sedangkan metode wawancara cocok untuk pendalaman topik. Nah, jadi metode wawancara itu cocok untuk pendalaman topik, yang mana berbentuk cerita ataupun penjelasan. Itu dari saya. Materi selanjutnya itu kelanjutan dari instrumen dan pengumpulan data, yaitu observasi dan FGD. Teknik pengumpulan data lapangan yang interaktif, yaitu pertama observasi terdahulu, yaitu observasi langsung ya, pengamatan langsung terhadap perilaku, interaksi atau kejadian, bisa berubah partisipatif
yang terlibat atau non-partisipatif, hanya mengamati saja. Maksudnya di sini partisipatif itu terlibat dalam penelitian kita ikut terjun langsung menelitinya, langsung ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, itu adalah namanya partisipatif. Sedangkan non partisipatif hanya mengamati saja, tidak terlibat langsung. Selanjutnya FGD itu fokus grup diskusen, yaitu diskusi diskusi kelompok kecil yang berfokusan untuk menggali pendapat, persepsi, dan ide secara interaktif mengenai suatu topik spesifik. Maksudnya di sini, setelah kita mengamati, pastinya kita akan melakukan diskusi kelompok. Kita akan meminta pendapat atau menggali pendapat, pemahaman dari teman-teman kita saat teman-teman kelompok kita berdiskusi, meminta persepsinya bagaimana, pendapatnya bagaimana, dan meminta mendapatkan ide-ide baru dari sudut pandang teman-teman yang lainnya. Contohnya ini, aplikasi mengamati konsumen di pusat perbelanjaan, kemudian mengadakan FGD untuk menguji konsep produk baru berdasarkan pengamatan tersebut. Selanjutnya yaitu validitas instrumen, mengukur ketepatan instrumen. Validitas adalah tingkat ketepatan dan kecermatan dalam menjalankan fungsinya, yaitu seperti mengukur variabel yang ingin kita teliti. Tanpa validitas, hasil penelitian dapat menyesatkan. Validitas ini ada 3. Yang pertama itu validitas isi. Validitas isi mengukur representasi konten terhadap domain yang diteliti. Yang kedua itu validitas konstruk, mengukur seberapa baik instrumen mengukur konstruk teoritis. Yang ketiga ini validitas kriteria, mengukur hubungan antara skor instrumen dengan kriteria eksternal, misalnya ini kolerasi dengan hasil yang ada di masa depan. Terus contoh kriterianya ini, konsesionernya ini, kepuasan harus benar-benar mengukur kepuasan, bukan faktor lain. Nah, yaitu pengertian instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data seperti kuesioner atau angket, wawancara, observasi, dan tes. Nah, tujuannya agar data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya. Nah, contohnya dalam sehari-hari yaitu timbangan badan. Nah, jika timbangan badan itu timbang yang untuk mengukur berat badan itu rusak, maka hasilnya tidak akurat atau tidak reliabel. Nah, masuk yang kedua yaitu uji validitas. Nah, uji validitas bertujuan untuk mengukur apakah instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, instrumen yang valid yaitu merupakan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, biasanya diuji dengan korelasi item total. Nah, contoh sehari-harinya adalah soal ujian matematika, harus berisi hitungan. Kalau malah banyak soal hafalan, maka berarti data tersebut tidak valid. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi hasil pengukuran atau alat dikatakan reliabel jika hasilnya stabil dan konsisten. Nah, umumnya menggunakan konkreks alfa, nilai baik biasanya 0,7. Nah, contoh sehari-hari menimbang berat badan pada pagi dan sore hasilnya hampir sama, maka timbangan tersebut adalah reliabel. Nah, yang keempat di sini langkah-langkah uji validitas dan reliabel atau menyusun instrumen.
Yang kedua juga melakukan uji awal. Yang pertama tadi itu menyusun instrumen, yang kedua melakukan uji coba awal, yang ketiga menguji validitas setiap item, yang keempat menguji reliabilitas instrumen, yang kelima menggunakan software statistik misalnya SPSS. Nah, contohnya dalam sehari-hari yaitu mencoba resep baru ke keluarga. Jika kita mencoba resep baru, maka kita harus mencobanya kepada keluarga atau teman dekat dahulu sebelum dijual kepada pembeli masyarakat umum. Nah, yang ketiga di sini contoh penerapan dalam penelitian. Nah, penelitian di sini ada dua. Yang pertama penelitian kuantitatif, yang kedua penelitian kualitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu validitas diuji dengan korelasi, reliabilitas dengan konteks alfa. Nah, sedangkan penelitian kualitatif yaitu menggunakan triangulis, sumber, metode, dan waktu. Nah, penguji berkala instrumen diuji ulang jika penelitian berjangka panjang. Nah, contohnya, survei kepuasan pelanggan harus dicek ulang agar tetap relevan. Nah, jika kita itu bekerja di suatu minimarket, maka kita harus survei kepuasan pelanggan agar kepuasan pelanggan itu dan jawaban pelanggan itu terdapat relevan. Nah, yang terakhir di sini adalah tips dan memilih mengembangkan instrumen. Nah, yang pertama itu tipsnya itu sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, jadi apa yang kita teliti itu sesuai dengan tujuan apa yang kita teliti. Nah, yang kedua, bahasa jelas dan mudah dipahami. Nah, jika kita ingin mewawancarai seseorang, maka kita di sini harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Maka jika seseorang itu tinggal di Indonesia, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini tidak menimbulkan makna ganda. Jadi di saat kita menjelaskan sesuatu, menjelaskan apa yang sedang kita teliti, maka di situ kita tidak memberikan jawaban yang ganda, tidak memberikan jawaban yang memiliki dua makna. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir, relevan dengan kondisi responden. Nah, jadi kita itu harus relevan dengan kondisi siapa yang kita tanya, siapa yang kita wawancarai, seperti itu responnya itu. Nah, dalam contoh sehari-harinya gini, form pendaftaran online harus sederhana agar mudah diisi semua oleh seseorang. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan dan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, slide yang ke-8, contoh penerapan kualitas instrumen. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama survei kuantitatif, yang kedua penelitian kualitatif, dan yang ketiga pengujian berkala. Nah, contoh gambar yang pertama itu ilustrasi mesin atau tabel survei. Nah, survei kuantitatif artinya validitas diuji melalui korelasi item total, reliabilitas diukur menggunakan Cornbeck Alpert yang harus mencapai ambang batas tertentu, yaitu di atas 0,7. Nah, yang kedua, penelitian kualitatif. Gambar ini menunjukkan dokumen dan manusia saling berkaitan. Artinya, validitas dan keandalan ditingkatkan melalui teknik triangulasi data. Ini melibatkan penggunaan berbagai sumber data atau metode untuk memverifikasi temuan.
Nah, yang ketiga yaitu pengujian berkala. Contoh gambarnya matahari terbit dan seseorang berjalan. Artinya, menguji ulang instrumen penting dilakukan terutama dalam penelitian longitudinal untuk menjaga kualitas data di tengah perubahan konteks sosial dan budaya. Nah, slide yang berikutnya atau yang ke-9, tips memilih dan mengembangkan instrumen, memastikan instrumen sesuai dengan tujuan penelitian. Di sini ada 3 tips. Yang pertama, penyelarasan tujuan. Yang kedua, relevansi dan kejelasan. Dan yang ketiga, uji coba krusial. Nah, yang pertama yaitu penyelarasan tujuan. Artinya, sesuaikan instrumen dengan tujuan dan jenis data yang dibutuhkan. Dibutuhkan kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Yang kedua yaitu relevansi dan kejelasan. Artinya, pastikan instrumen mudah dipahami responden dan relevan dengan konteks penelitian, hindari ambiguitas. Nah, yang ketiga yaitu uji coba krusial. Artinya, lakukan uji coba pilot test instrumen sebelum mengumpulkan data, utama untuk memastikan validitas dan reliabilitas awal.